Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Firdaus dalam program Ngeteh, ngobrol edukatif tentang hidup. Baik teman-teman, kali ini kita berada di yang berbeda. Biasa kalau kita syuting di Tarakan ya. Hari ini kita syuting di Kabupaten Bulungan, tepatnya di Tanjung Selor, dalam rangka kegiatan Musyawarah Wilayah Ketiga PWIPM Kalimantan Utara. Dan spesialnya pada hari ini kita akan ngobrol bareng presidennya IPM. Assalamualaikum Mas Nasir. Waalaikumsalam Mas Daus. Terima kasih sudah diundang. Ya siap. Terima kasih juga Mas Nasir udah berkesempatan untuk kemudian berbagi dengan teman-teman Tajdid Official. Baik, Mas Nasir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin penerbangan dari Jogja ya, dari Jogja terus harus transit di Makassar, lalu kemudian sampai di Tarakan, lalu langsung kita bawa perjalanan naik speedboat ke Tanjung Selor. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah perjalanannya lancar, tidak ada halangan satu apapun. Telat paling 10 menit dan lumayan banyak pengalaman, kisah dan asik perjalanannya. Ini baratnya semua jalur ya. Darat, laut, udara. Laut, udara. Luar biasa ya perjalanan menuju Muswil IPM ya. Nah, Mas Nasir, pada hari ini kita pengen ngobrol terkait mengenai pemuda. Berbicara tentang pemuda, kategori usia pemuda itu kan 17 sampai 40 tahun. Tentu hari ini kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah pun masuk dalam kategori pemuda tersebut. Namun sebelum ke situ, saya pengen nanya ke Pak Ketum deh. Siapa sih pemuda itu gitu dari sudut pandang Pak Ketum? Ya, pemuda bagi saya adalah seorang yang memiliki kapasitas, energi, waktu, tenaga, dan juga semuanya yang itu bisa dimaksimalkan, karena yang bisa ditawarkan oleh pemuda adalah masa depan dan juga waktu serta tenaga. Maka kata kunci untuk menjadi pemuda adalah sosok atau orang-orang yang itu tidak hanya mengekor pada para pendahulunya, dan juga tidak membanggakan dengan background dirinya, tapi seseorang yang mampu memberikan tawaran atas permasalahan-permasalahan yang ada. Dan tantangan sekarang di pemuda sekarang sangat sulit ya. Banyak godaan, banyak sekali hambatan-hambatan secara material, dan juga segala hal yang itu membuat pemuda-pemuda semakin berpikir secara pragmatis, ya menghilangkan proses tapi selalu menjunjung tinggi hasil. Itu juga menjadi tantangan. Dan saya kira pemuda-pemuda sekarang itu harus banyak-banyak memberikan peran positioning yang strategis, menjadi seseorang yang memberikan jalan ketiga dan menjadi orang-orang yang mencerdaskan atas dasar permasalahan-permasalahan dan segala carut-marut kehidupan bangsa yang tidak pernah terselesaikan. Luar biasa ya. Emang kalau Ketum yang ngomong tuh beda gitu ya. Membahas terkait mengenai pemuda, teman-teman. Tuh, jadi kuncinya adalah pemuda itu ternyata adalah dia yang kemudian bisa menyelesaikan ataupun punya alternatif terhadap permasalahan bangsa yang ada hari ini. Karena mereka juga adalah, ya mereka harapan bangsa di masa yang akan datang. Gitu tuh. Baik, berbicara terkait mengenai pemuda, ketika kita mengaitkannya dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini, yang basis gerakannya adalah pelajar-pelajar muslim. Basis gerakannya adalah keagamaan. Kita hari ini akan berbicara terkait mengenai pemuda dan agama. Bagaimana sih melihat fenomena pemuda hari ini ketika dikorelasikan dengan agama? Memang salah satu ciri khas, salah satu karakteristik dari generasi muda sekarang, generasi Z ya. Kalau di IPM kan umur 12 sampai 24 tahun, maka pemuda identik dengan sebuah kegamangan. Kegamangan dalam pencarian jati diri, emosional kurang stabil, membutuhkan ketokohan, membutuhkan arahan, membutuhkan sebuah kepastian, termasuk kepastian dalam hal agama. Nah, kalau kita mengacu pada generasi sekarang, itu generasi sekarang identik dengan sebuah hal yang instan, teknologi, hal yang mudah, serba cepat, kemudian tidak terlalu rumit, tidak terlalu mengerutkan dahi, gitu. Termasuk dalam mencari sumber-sumber informasi agama, hal-hal yang sifatnya sakral. Nah, kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, kita mencari sumber agama, kita mengaji ke guru-guru kita, ke benar-benar orang yang paham, gitu ya. Waktu subuh kita datang ke rumahnya. Habis maghrib kita datang ke rumahnya, kita ngaji
1 jam 2 jam balik gitu. Nah kalau sekarang tidak, sekarang berubah gitu. Bahkan sekarang kita menuntut guru itu untuk datang kepada murid. Iya, 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 iya. Dalam hal ini guru ini banyak. Ada guru yang sifatnya itu konvensional ya, guru dalam bentuk orang, ada yang internet gitu. Jadi kita seolah-olah menjadi diam, kemudian ingin semua datang kepada kita. Gitu. Tidak, bukan kita yang datang kepada sumber aslinya gitu. Iya, iya, iya. Nah itu ada perubahan. Nah sehingga perlu semacam verifikasi dalam kita mencari agama. Ada semacam di media sosial itu tidak semua yang itu kelihatan Islam, Arab itu diyakini menjadi sebuah doa. Padahal itu sebuah percakapan. Gitu. Oh iya. Nah itu. Dan bagaimana kita bisa memverifikasi itu hadis ya, dhaif, sahih dan lain-lain. Padahal Muhammadiyah ini kita pakai menggunakan hadis yang sahih gitu ya. Dan fenomena anak-anak muda sekarang yang gampang untuk mengutip Kata-kata. serba yang Arab, kelihatan Arab, itu menjadi hal yang patut diwaspadai. Ketika itu diyakini menjadi sebuah hal yang, oh ini adalah berdoa, ini hadis, kelihatan Islam, kelihatan Arab lah ini. Oh juga, ini baik nih. Oh ini baik nih, padahal kita nggak tahu itu. Padahal itu cuma pepatah ya. Iya, Padahal itu syair, padahal itu ucapan seorang sahabat, padahal itu cerita gitu ya, padahal itu sastra dan maka ketika hal ini menjadi asal kutip ya untuk melakukan pembenaran, jadi agama sesuai dengan selera. Dan anak milenial itu beragama sesuai selera, bukan beragama sesuai dengan apa yang benar gitu. Tapi ya udah karena selera saya seperti ini, maka semua hal-hal yang sifatnya agama itu disesuaikan dengan keinginan. Pepatah, kemudian ayat, hadis semuanya sesuaikan dengan keinginan. Dan itulah yang kemudian menjadi PR bersama bagi kita ketika orang dengan mudahnya mengakses internet hari ini. Lalu dengan mudahnya juga orang-orang yang kemudian bisa untuk merusak generasi bangsa itu nge-share hal-hal yang sifatnya itu anggap saja tidak baik. Contoh kayak tadi Pak Ketum ngomong bahwa ternyata ada lirik-lirik misalnya atau hal-hal yang mungkin bahasa Arab atau apa itu yang dikait-kaitkan kemudian dengan agama. Padahal kan tidak selalu. Padahal bisa jadi juga ternyata bahasa-bahasa Arab itu pun mungkin di dalamnya ada konotasi yang tidak baik. Ada bahasa yang tidak, karena ini bahasa. Karena ya bahasa Arab tadi artinya langsung ditelan mentah-mentah bahwa oh ya sudah ini yang baik gitu kan. Itu yang pas dengan dirinya gitu. Itu gimana sih tuh menanggapinya gitu sebagai seorang aktivis di IPM melihat fenomena tersebut? Oke. Untuk menanggapi hal itu, pertama jelas bahwasannya kita tetap harus belajar memahami agama secara mendalam. Itu penting. Dengan apapun caranya. Jadi zaman yang serba instan itu bukan lantas kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya klasik ya. Tapi kita juga tetap harus mempertahankan. Dan kita sebagai organisasi yang itu menjunjung tinggi ya nilai moderasi dalam beragama, itu harus bisa memberikan narasi dan juga memberikan pemahaman agama yang itu mudah dimengerti, sekaligus juga mengandung nilai substansi yang itu secara komprehensif ya, Islam rahmatan lil alamin kayak gitu. Saya meyakini bahwasannya generasi muda itu menginginkan suatu hal yang mudah dipahami. Lah maka setidaknya IPM sebagai organisasi yang itu berdiri di atas kepentingan anak muda generasi Z, maka IPM harus bisa menjawab itu dengan cara menghadirkan agama-agama secara mudah, lebih mudah dipahami dengan berbagai jenis media, namun juga tidak kehilangan aspek substansinya, bahwa agama Islam yang itu diperspektifkan oleh Muhammadiyah itu saya yakin mampu menghadirkan perspektif yang lebih luas, karena agama yang dibawa Muhammadiyah itu kita berbasis pada ayat Quran, hadis, juga dipadukan dengan pengetahuan, juga dipadukan dengan aspek etika gitu. Kita nalar bayani burani irfani. Maka tidak banyak dan anak-anak muda itu tidak butuh Muhammadiyah yang seperti apa, tapi membutuhkan penafsiran ulang atau narasi yang itu mudah dicerna, tapi yang itu tidak ekstrim ya, ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, atau ekstrim kemanapun gitu. Baik, terkait mengenai hal itu tuh, apa yang kemudian ditawarkan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari fenomena tersebut? Melalui Ikatan Pelajar Muhammadiyah jelas kami memiliki beberapa program ya, program-program yang itu berkaitan dengan untuk menangani untuk fenomena-fenomena keagamaan seperti itu yang terjadi pada anak muda. Jelas kita memiliki program pelatihan dai pelajar Muhammadiyah, itu kita melatih beberapa kader-kader Muhammadiyah agar menjadi influencer, agar menjadi
key opinion leader atau KOL untuk bisa mendakwakan menjadi pasukan-pasukan yang itu bisa menghadirkan suasana Islam yang itu mudah, renyah, fun, tapi juga tetap mempertahankan aspek-aspek moderasi beragam tuh. Dan juga sangat banyak generasi-generasi yang ingin kita hasilkan dari program itu. Salah satunya adalah generasi yang itu menjunjung tinggi perdamaian. Gitu, perdamaian di atas perbedaan di antara umat Islam dan juga perbedaan di antara agama-agama. Setidaknya melalui program itu, program besarnya itu, program turunannya saya rasa sangat banyak gitu, melalui media sosial, platform dan lain-lain. Termasuk dakwah-dakwah digital yang giat dilakukan IPM ya. Betul. Baik. Dari kita udah bicara terkait mengenai fenomena, lalu kemudian hal apa saja yang terjadi, lalu keadaan dan bahkan sampai ke program yang ditawarkan oleh IPM tadi. Terakhir, saya pengen dari Pak Ketua Umum Pimpinan Pusat IPM menyampaikan kepada para pemuda-pemuda hari ini, para pelajar-pelajar hari ini, para generasi-generasi penerus bangsa hari ini, apa sih yang harus mereka lakukan untuk kemudian mereka bisa menjaga agama mereka dan juga negara mereka ini? Oke. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, pertama, bahwa Islam itu memang pernah berjaya di masa lalu, namun kita tidak boleh dan jangan pernah membanggakan atau hanyut dalam romantisme, kebanggaan, sejarah, dan glorifikasi kejayaan Islam pada masa lalu. Bahwasanya pernah berjaya Islam, oke, tapi kita harus bisa mengambil spirit-spirit itu untuk kita kembangkan di masa yang akan datang, di sekarang dan juga di masa yang akan datang. Bahwasanya kita juga pernah mengalami kemerdekaan di Indonesia, kita juga pernah mengalami segala glorifikasi, kemenangan, kekuatan di masa lalu, tapi itu menjadi masa lalu. Yang dekat dengan kita adalah masa depan dan yang sangat jauh dengan kita adalah masa lalu. Kita boleh saja mempelajari dan mengilhami bahwasanya kita perlu untuk masa lalu, perlu untuk kita mempelajari masa lalu untuk masa depan. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa menawarkan masa depan yang cerah gitu. Kita tidak bisa hanya sekadar berbicara tanpa tindakan, tanpa ada contoh, dan saya berpesan semuanya kita sama-sama menjadi agen untuk bisa memberikan keteladanan melalui berbagai aksi-aksi, melalui gerakan-gerakan yang itu semua berbasis pada pengetahuan, riset, dan juga pengalaman yang itu bisa menghasilkan dampak yang lebih luas. Dan perubahan-perubahan itu tidak perlu dilakukan secara besar-besaran, tapi perubahan-perubahan besar itu bisa dilaksanakan dengan cara individu-individu yang nantinya ketika individu ini dikumpulkan, saya berkeyakinan bisa menghasilkan gagasan, gerakan yang itu bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar. Setidaknya kita tidak perlu berbicara soal dunia, nasional, wilayah, regional, tapi kita berbicara soal lingkup kecil. Tapi lingkup kecil ini ketika digabungkan, saya yakin bisa menjadi hal yang besar. Gitu. Baik, teman-teman, itu pesan yang sangat mendalam dari seorang Ketua Umum Pimpinan Pusat IPM, bahwa ternyata menjadi pemuda hari ini, menjadi pelajar hari ini, kita mengambil peranan yang sangat penting terhadap apa yang akan terjadi untuk bangsa kita di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Ketum sudah mau main-main di podcast kita. Dan pokoknya nanti selamat sampai tujuan lagi ke Jogja ataupun Jakarta gitu ya. Pokoknya ke kampung asal lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah tadi segmen yang sangat luar biasa bersama dengan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa subscribe channel kita. Like, follow, and share jika ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Firdaus, pamit undur diri. Nun wal kalam ya maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.